Selamat pagi para siswa-siswi kelas 10 jurusan Bahasa SMA Katolik Kendaluri. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi kali lalu tentang kata benda. Kata benda bahasa Jermannya das Nomen. Lalu kali lalu kita sudah mempelajari kalau kata benda itu mempunyai ciri yang pertama, kata benda dalam bahasa Jerman ya. Kata benda dalam bahasa Jerman itu yang pertama ditulis dengan huruf awal, huruf besar pada awalnya, huruf besar di awal. Oke. Semua kata benda ditulis dengan huruf besar. Misalnya sekolah, Schule, rumah, haus, selalu besar, bapak, Vater, Pak Guru, Lehrer, dan seterusnya. Yang kedua, kata benda itu mempunyai jenis kelaminnya. Oke. Ada yang maskulin, maskulin itu apa? Laki-laki. Ada yang feminin, feminin itu perempuan. Dan ada yang netral. Oke. Nah, ini bahasa Jermannya neutral, neutral. Yang berikut mempunyai artikel penanda jenis kelamin tersebut. Jadi artikelnya itu der itu sudah kita tahu itu untuk maskulin, di untuk yang perempuan, dan das untuk yang netral. Oke. Maka ini diberi contoh misalnya der Vater, der Lehrer. Oke, kalau ini di Frau, nyonya, di Mutter, mama. Kalau ini yang netral, das Haus, rumah, das Kind, anak. Oke. Nah, yang berikutnya dia juga mempunyai, kata benda itu juga mempunyai yang namanya artikel tertentu. Artikel tertentu yang ditandai dengan artikel der seperti di atasnya di dan das. Ini diterjemahkan dengan kata itu. Itu ya, misalnya kalau kalian tulis der Vater, itu artinya bapak itu. Oke, kalau kalian tulis di Mutter, itu artinya ibu itu. Oke, kalau kalian tulis das Kind, ini artinya anak itu. Kalau kalian tulis di Schule, itu artinya sekolah itu. Oke. Nah, yang berikut, kata benda itu juga mempunyai artikel tak tentu. Tak tentu yang ditandai dengan kata ein, eine, ein. Nah, ini diterjemahkan dengan, nah yang di atas ini disebut artikel tertentu karena artikel der, di, dan das itu menunjuk pada orang atau benda tertentu. Bapak itu, bukan bapak ini atau bukan seorang bapak. Demikian pun juga ini, ibu itu, anak yang itu, bukan yang ini dan bukan yang di sana. Oke. Ini ditandai dengan
ditandai atau diterjemahkan, bukan ditandai, diterjemahkan dengan kata seorang untuk manusia, seekor untuk hewan, dan sebuah ini untuk benda-benda ya selain manusia dan hewan. Oke. Lalu contohnya kalau misal ditulis ein Vater, itu artinya seorang bapak. Kalau ditulis eine Lehrerin, itu artinya seorang ibu guru. Kalau ditulis ein Haus, ini artinya sebuah rumah. Nah, dan seterusnya. Oke. Nah, yang keenam ini yang harus saya jelaskan pada hari ini adalah kata benda itu mempunyai bentuk singular. Singular itu tunggal, artinya satu saja ya. Dan plural. Plural itu artinya lebih dari satu. Kadang orang bilang banyak, tapi tidak benar. Yang benar adalah lebih dari satu. Jadi kalau misalnya ada satu rumah, kita mengatakan sebuah rumah. Itu singular, tunggal. Kalau plural lebih dari satu, maka kita di dalam bahasa Indonesia menyebutnya rumah-rumah. Oke? Nah, sekarang bagaimana dalam bahasa Jerman itu kita mempelajari cara membentuk atau aturan untuk membentuk kata benda dalam bentuk plural. Kalau yang dalam bentuk tunggal ini yang singular, ini semua yang diajarkan di atas ini, semuanya ini satu-satu jumlahnya. Seorang bapak, seorang ibu guru, sebuah rumah, atau bapak itu, anak itu, sekolah itu, ini jumlahnya semua satu. Nah, kalau dibuat dalam bentuk plural, maka ada aturannya artikel. Nah, untuk kata benda dalam bentuk plural, atau lebih dari satu adalah selalu di. Oke, di. Selalu pakai di. Rumah-rumah, sekolah-sekolah, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, anjing-anjing, kucing-kucing, selalu pakai artikel ini. Oke. Nah, sekarang berikut ini aturan membentuk kata benda plural. Oke. Nah, aturannya kita lebih baik yang pertama. Yang pertama, kata benda itu tidak mendapat tambahan apa-apa. Nah, maksudnya begini. Contoh, kalau kalian mengatakan, contohnya begini ya, bentuk singular dulu. Singular itu tunggal ya. Di sini bentuk pluralnya. Nah, bentuk singularnya itu tidak mendapat tambahan apa-apa. Misalnya, Pak Guru. Pak Guru itu dalam bahasa Jerman, der Lehrer. Oke, der Lehrer. Kalau kalian ingin mengatakan Pak Guru, maka bentuk ini tetap, hanya artikelnya yang diubah di depan. Ini menjadi die Lehrer. Oke, die Lehrer. Jadi der Lehrer itu artinya Pak Guru itu, die Lehrer artinya Pak Guru itu. Oke. Apalagi? Siswa. Siswa itu bahasa Jermannya der Schüler. Artinya siswa itu, seorang siswa saja ya. Kalau kalian yang mengatakan siswa-siswa itu, maka kalian harus menulis die Schüler. Die Schüler. Oke. Der Schüler, siswa itu. Die Schüler, siswa-siswa itu.
Oke. So, contoh lain. Jendela. Das Fenster. Das Fenster. Artikelnya das ya. Das Fenster itu artinya jendela itu. Tapi kalau kalian mau mengatakan jendela-jendela itu, maka artikel menjadi die Fenster. Die Fenster. Jendela-jendela itu. Jadi sekali lagi, semua bentuk plural kata benda dalam bahasa Jerman itu artikelnya selalu die. Kalau bentuknya tunggal, artikelnya macam-macam. Tergantung dari kepemilikan artikel dari kata benda tersebut. Oke, nah 3 contoh ya. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini adalah kata benda tersebut mendapat tambahan e. Nah, akhiran e maksudnya ya. Mendapat tambahan e. Nah, contoh bentuk tunggalnya bagaimana? Contoh kata meja. Meja itu der Tisch. Meja itu der Tisch. Tapi kalau kalian ingin mengatakan meja-meja itu, maka menjadi die Tische. Meja-meja itu die Tische. Der Tisch, die Tische. Oke. Contoh lain. Contoh lain. Ya, untuk sementara ini dulu satu. Nanti kalau ada dapat lagi baru disampaikan ya. Der Tisch, die Tische. Yang berikut itu kata benda tersebut mendapat tambahan. Nah, mendapat tambahan umlaut dan e. Mendapat tambahan umlaut dan e. Contoh mendapat tambahan umlaut dan e. Nah, contohnya itu kata kursi. Kursi itu der Stuhl. Oke. Der Stuhl. Nah, kalau kita mengatakan kursi itu maka menjadi di U ini dikasih umlaut. Umlaut itu huruf yang ada titik 2 di atas ya. Lalu di belakang tambah e, umlaut dan e. Stule. Nah, begini. Der Stuhl itu artinya kursi itu. Kalau kalian mengatakan die Stühle itu artinya kursi-kursi itu. Yang berikut lagi die Wand. Die Wand itu tembok. Tembok ya. Die Wand itu tembok. Kalau kalian mengatakan tembok itu di-nya ini tetap karena memang artikel awalnya di. Di mana yang dikasih umlaut? A ini. Huruf A ini diberi umlaut dan di sini ditaruh e. Die Wände. Nah, begitu. Beda ya. Die Wand, die Wände. Nah, ini sekali lagi aturan pembentukan bentuk plural dalam bahasa Jerman ini memang berbeda dari bahasa lain. Bahasa Indonesia contohnya kita cukup mengulang kata tersebut. Misalnya kursi-kursi, rumah-rumah. 2 kali mengulang, maka itu artinya jamak. Bahasa Inggris cukup ditambah s atau es di belakang kata benda itu, maka kita tahu bahwa itu yang dimaksud adalah jamak. Nah, bahasa Jerman tidak begitu, punya aturan-aturan seperti ini. Oke. Yang berikut itu mendapat kata benda tersebut kalau dijadikan plural mendapat tambahan
en. en di belakangnya. Contoh, mendapat tambahan en. Contoh, kata die Frau. Die Frau itu artinya nyonya. Nyonya. Atau ibu ya. Ibu guru. Nyonya. Die Frau. Kalau kita mengatakan, kalau ini artinya nyonya itu, satu orang. Kalau kita mengatakan nyonya-nyonya itu, die Frau, tambah en di belakang. Die Frauen. Die Frauen. Oke. Die Frauen. Contoh lain. Ini. Kalau kalian lihat di buku bahasa Jerman kalian itu, ada tulisan ini ya. Übung. Die Übung. Die Übung. Nah, perhatikan ini ada akhiran UNG. Semua kata benda yang berakhiran begini, itu artikelnya selalu di. So, die Übung itu artinya latihan. Exercise, bahasa Inggrisnya, latihan bahasa Indonesianya. Latihan itu. Kalau kalian mau mengatakan latihan-latihan itu, maksudnya tugas-tugas itu yang dapat dari sekolah, maka tinggal tambah apa di belakang? Tambah en ini. En ini taruh sini ya. Übungen. Die Übungen. Die Übungen. Übungen. Artinya latihan-latihan. Oke? Latihan-latihan. Nomor 5. Kata benda tersebut kalau menjadi plural maka mendapat tambahan er di belakang. Oke? Contohnya tambahan er di akhiran ya. Nah, contohnya itu das Kind. Das Kind itu artinya anak itu. Anak itu. Das Kind. Tapi kalau kita ingin mengatakan anak-anak itu, maka tambah apa di belakang? Er. Die Kinder. Die Kinder. Kalian dengar kata Kindergarten. Garten itu taman, Kinder itu anak-anak. Jadi taman untuk anak-anak. Das Kind, die Kinder. Lalu berikut lagi. Contoh lain, das Bild. Das Bild ini gambar. Oke? Gambar atau foto. Gambar itu, kalau kalian mengatakan gambar-gambar itu atau foto-foto itu, maka kalian menulis die Kinder. Die Kinder. Das Kind, die Kinder. Oke? Oke, berikut lagi. Untuk membentuk plural, ada lagi aturan mendapat tambahan umlaut dan er di belakang. Oke. Mendapat tambahan umlaut dan akhiran er di belakang. Contoh. Singularnya bagaimana? Sebentar. So, contoh katanya buku. Buku itu das Buch. Oke, das Buch. Das Buch itu buku. Kalau kita mau mengatakan das Buch itu artinya buku itu. Kalau kita mau mengatakan buku-buku itu artikel di, oke, di sini ditulis umlaut dan er. Umlautnya di u ini lalu tambah er di belakang. Maka akan menjadi begini. Die Bücher, cara bacanya die Bücher. Die Bücher itu artinya buku-buku itu. Ini buku itu, ini buku-buku itu. Oke. Yang berikutnya lagi das Haus. Das Haus itu artinya rumah itu. Das Haus, rumah itu. Kalau kalian ingin mengatakan rumah-rumah itu, maka menjadi
A, yang dikasih umlaut A bukan U. A ini dikasih umlaut. So, Haus tambah ER di belakang. ER ini ya. Nah, ini cara bacanya bagaimana? Nah, sudah diajarkan dulu ketika kita belajar membaca bahasa Jerman. Kalau ada umlaut di depan baru ada U di sini. A umlaut dan U ini dibaca OI. OI. Jadi ini bacanya die Häuser. Das Haus, rumah itu. Die Häuser, rumah-rumah itu. Oke. So, yang berikut, apalagi aturannya, nomor 7, kata benda yang menjadi plural tersebut mendapat tambahan N di belakang. Oke, tadi ada mendapat tambahan EN, sekarang mendapat tambahan N saja. Oke. Nah, kita kasih contoh. Contoh. So, contohnya itu misalnya di ini cara bacanya bagaimana? EI dibaca I. Die Reise. Die Reise. Die Reise itu artinya perjalanan itu. Perjalanan itu. Nah, kalau kalian ingin mengatakan perjalanan-perjalanan itu, maka menjadi die tambah N di belakang. Die Reisen. Oke, artikelnya tetap karena memang di sini dari awal artikelnya adalah die. Die Reise, die Reisen. Oke, yang berikutnya lagi di tafel. Di tafel. Ini artinya papan tulis di kelas ya. Di tafel artinya papan tulis itu. Kalau kalian ingin mengatakan papan tulis itu jamak lebih dari satu plural, maka kalian mengatakan begini, di tafeln. Oke. Di tafel. Yang berikut lagi. Contoh lain. Die Schwester. Die Schwester ini artinya saudari. Saudari. Die Schwester. Artinya saudari. Lalu, kalau ingin mengatakan saudari-saudari itu, kalian mengatakan die Schwestern. Tambah N di belakang. Oke. Die Schwestern. Die Schwester. Oke. Yang berikut. Apalagi? Kata benda yang berubah menjadi plural itu mendapat tambahan S di belakang. Nah, ini seperti bahasa Inggris ini ya. Mendapat tambahan S. Oke. Mendapat tambahan S. Bagaimana modelnya? Kita lihat. Kasih contoh di sini. Mobil. Mobil itu bahasa Jermannya das Auto. Das Auto. Artinya mobil itu. Oke. Artinya mobil itu. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengatakan mobil-mobil itu, maka das ini menjadi di. Lalu begini, tambah apa di belakang? Tambah S. Die Autos. Das Auto mobil itu, die Autos mobil-mobil itu. Oke. Yang berikut, kantor. Siapa yang masih ingat kantor? Kantor itu das Büro, das Büro, das Büro. Oke. Artinya kantor itu. Kalau kalian ingin mengatakan kantor-kantor itu, maka kalian mengatakan di Büros, di Büros, di Büros. Lalu ada lagi kata lain yang mudah, misalnya der Opa. Nah, ini artinya kakek. Der Opa artinya kakek, kalau kakek itu ya. Kalau kalian yang mengatakan kakek-kakek itu di opas, nah gampang, tambah S. Kalau ini lagi, di oma, ini artinya nenek, di oma. Kalau mau mengatakan nenek-nenek itu di omas. Oke, di omas. Nah, sekarang kalau kalian melihat di
melihat di buku cetak bahasa Jerman, itu kalian perhatikan di bagian mulai di halaman 223 dan seterusnya, di situ ada daftar kata-kata bahasa Jerman yang diterjemahkan, yang punya dan bahasa Indonesia, oke? Dan artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam daftar tersebut, coba kita lihat, misalnya ditulis begini ya. Kalau kalian lihat kata benda dalam daftar itu ditulis demikian. Ditulis begini ya. Ditulis, saya kasih contoh, ada rese, koma. Nah, ini perhatikan ini, oke? Ada tulisan begini ya, E-nya kecil, bukan besar. So, kalau kalian tulis, lihat, ini artinya begini. Ini artinya titik 2. Huruf E yang di depan itu menunjuk pada artikel. Jadi jenis kelamin dari kata benda tersebut. Artikel dari kata benda tersebut. Kalau ditulis E, itu artinya kata benda tersebut berjenis kelamin feminin atau perempuan, dan artikelnya adalah di. Jadi huruf E ini diambil dari yang ini ya, di. Jadi kalau kalian melihat kata adrese ini, dia mempunyai artikel di, jenis kelaminnya feminin. Di adrese, artinya ini kata benda. Adres artinya alamat itu artinya alamat ya. Alamat itu artikelnya di, jenis kelaminnya feminin, perempuan. Nah, huruf N di belakang ini, huruf N di belakangnya berarti menunjuk pada bentuk jamak, oke? Menunjuk pada bentuk jamak dari kata benda tersebut. Nah, bagaimana bentuk jamaknya? Artinya, kata di adrese memiliki bentuk jamak. N ini ditambahkan di belakang sini, oke? Di adresen, artinya apa? Artinya alamat itu, oke? Nah, contoh lain, kalau kalian lihat, apalagi ya, nah, ini di huruf B ya. B itu, kalian lihat ada tulisan begini, R kecil, Bahnhof, koma, ada begitu, lalu E. Nah, ditulis demikian ya. Yang ini artinya stasiun. Ini artinya stasiun kereta api, oke? Stasiun kereta api. Nah, artinya apa? Seperti tadi atas ya. Artinya huruf R di depan menunjuk pada
jenis kelamin atau artikel dari kata tersebut. Maka kata Bahnhof mempunyai jenis kelamin maskulin, laki-laki, dengan artikel der ya. Jadi R ini diambil taruh di sini. Oke. Nah, yang di belakang sini perhatikan. Yang koma di atas ini sebenarnya umlaut karena tidak ada di touch keyboard kita, maka pakai 2 koma saja ini ya. Ini artinya umlaut. Berikut. Tanda begini dan begini di belakangnya menunjuk pada bentuk plural dari kata benda tersebut. Nah, maka kata itu bentuk pluralnya. Kalau kalian ingin mengatakan stasiun kereta api, bentuk pluralnya adalah ditulis tetap Bahn. Nah, Bahn ini artinya diberi umlaut dan akhiran E. Diberi umlaut dan akhiran E. Umlautnya dikasih di huruf O ini, oke? Dikasih di huruf O. Jadi begini. Ya. Bahnhof, tambah E di belakang. Bahnhöfe. Di Bahnhöfe. Bahnhöfe artinya stasiun kereta api. Lebih dari satu ya. Yang berikut, kalau kalian melihat ada kata, saya cari yang artikel das, ya ini, S begini, S kecil, das Fahrrad, ada koma, umlaut, begini, ER. So, ada begini, ini artinya sepeda ya. Sepeda. Nah, huruf S di depan menunjuk pada apa? Menunjuk pada jenis kelamin das. Ini untuk netral. Oke, jadi kata tersebut adalah, jadi kata tersebut itu ditulis das Fahrrad, sepeda itu, das Fahrrad. Jadi S ini ditulis di sini ya, S ini ya. Nah, akhiran umlaut dan ER menunjuk pada bentuk jamak dari kata tersebut. Maka bentuknya menjadi, kalau kalian ingin mengatakan sepeda, itu kalian tulis di fa. Nah, sekarang yang dikasih umlaut itu yang A ini. A ini ya, dikasih umlaut. Nah, begini, lalu tambah ER di belakang. So, ini artinya sepeda itu. Oke? Die Fahrräder, sepeda itu. Demikian. Nah, demikian penjelasan tentang bentuk-bentuk plural, jamak lebih dari satu kata benda dalam bahasa Jerman. Jadi, bentuk-bentuk jamak itu tentu akan dipakai dalam kalimat-kalimat. Contoh kalimat sekarang ya. Contoh kalimat. Kalau kalian ingin mengatakan anak itu berenang.
anak itu berenang. So, anak itu berenang. Maka kalian mengatakan das Kind. Kata berenang itu dalam bahasa Jermannya schwimmen. Schwimmen, oke. Tetapi karena das Kind itu satu anak saja, das Kind itu dia, anak itu berenang dia, maka sudah diajarkan bahwa kalau di sini tunggal, das Kind satu anak saja, maka en itu dihapus, diganti dengan huruf t. Das Kind schwimmt. Oke, anak itu berenang. Kalau kalian ingin mengatakan seorang anak berenang, maka kalian cukup mengatakan das ini diganti dengan ein Kind schwimmt. Tetap ya, seorang. Kalau satu saja, akhirnya T di belakang, oke? Ein Kind schwimmt. Nah, bagaimana kalau kalian ingin mengatakan anak-anak itu berenang? So, anak-anak itu. Nah, anak-anak itu tadi sudah diajarkan, das Kind ini kalau dibuat bentuk jamaknya, jadi die Kinder. Lalu berenang, itu karena ini jamak di depan, mereka berenang, maka kata kerjanya menjadi so begini. Die Kinder schwimmen. Oke. Perhatikan bedanya. Das Kind schwimmt, anak itu berenang. Die Kinder schwimmen, anak-anak itu berenang. Oke. Ein Kind schwimmt, seorang anak berenang. Bagaimana kalau kalian ingin mengatakan Pak Guru itu bekerja. Pak Guru itu bekerja. Jadi kalian menulis der Lehrer arbeit. Kalau kalian bekerja itu arbeiten. Tapi karena Pak Guru itu hanya satu, maka en-nya dihapus. Lalu ditambah T. Karena sudah diajarkan ya, kalau T di double T, maka taruh E lagi di tengah. Der Lehrer arbeitet. Oke. Seorang Pak Guru bekerja. Seorang Pak Guru bekerja, maka kalian akan menulis ein Lehrer arbeitet. Oke. Nah, bagaimana kalau kalian ingin mengatakan Pak Guru itu bekerja, maka kalian harus menulis der ini menjadi di. Oke, di. Nah, tadi sudah diajarkan kalau kata Lehrer itu jamaknya tetap ya. Die Lehrer. Nah, karena Pak Gurunya itu lebih dari satu, dan lebih dari satu itu artinya mereka bekerja, maka kata kerjanya kembali menjadi begini. Die Lehrer arbeiten. Oke. Nah, berikut lagi. Kalau kalian ingin menulis misalnya Nyonya itu belajar. Oke. Nyonya di Frau belajar itu lernen. Nah, karena nyonya itu satu orang saja, dia perempuan, maka aturan kata kerjanya lernen diubah en-nya dihapus ditambah t. Die Frau lernt. Oke. Kalau kalian ingin menulis seorang nyonya belajar, maka seorang nyonya kalian menulis eine. Tahu kenapa eine yang sudah diajar kemarin ya? Eine, ein di sini, ini eine. Di sini tambah di sini, oke? Eine Frau lernt. So, eine Frau lernt itu artinya seorang nyonya belajar. So, bagaimana kalau kalian ingin menulis nyonya itu belajar. Nah, lebih dari satu,
maka kalian tulis di, sudah diajarkan tadi depan, Frau itu kalau dibentuk jamak tambah en di belakang. Die Frauen belajar. Nah, belajar itu karena yang belajar itu lebih dari satu. Kalau orangnya lebih dari satu, mereka belajar, maka kata kerjanya berbentuknya begini, lernen. Oke? Nah, demikian pula kalau kita ingin memberi jumlah dalam angka untuk kata benda tersebut. Nah, perhatikan sini. Kalau kalian menulis sebuah sekolah, maka tulisnya eine Schule. Oke? Eine Schule. Tapi kalau kalian menulis misalnya dua sekolah, dua, eins, zwei, drei, dua, zwei. Nah, dua, lalu kata Schule ini ditulis dalam bentuk jamak. Kalau Schule itu bentuk jamaknya tambah n di belakang. Zwei Schulen. Zwei Schulen. Eine Schule, zwei Schulen. Oke. Begitu juga kalau kalian mau menulis misalnya sebuah rumah, ein Haus. Kalau kalian mengatakan 3 rumah, drei. Nah, sudah diajarkan tadi rumah-rumah. Nah, rumah itu begini. Drei Häuser. Begitu juga kalau kalian ingin menulis misalnya kata mobil. Sebuah mobil, ein Auto. Kalau misalnya ada 4 mobil, vier tambah S, vier Autos. Oke. Nah, begitu. Demikian. Nah, sekarang setelah mempelajari ini, kalian sekarang sudah mengerti cara untuk membentuk kata benda plural dalam bahasa Jerman. Hanya sekarang ada tambahan satu, rupanya di buku ini dilupakan, tetapi saya mengingatnya. Tambahan yang nomor 9 sekarang ya. Aturan, dari aturan pembuatan kata benda jamak itu, masih ada satu, nomor 9 itu, mendapat akhiran nen. Nah, ini semua berlaku untuk kata benda. Ini berlaku untuk kata benda yang berakhiran in. Nah, contoh ya. Contoh singular, plural. Nah, contohnya itu misalnya siswi. Di siswi itu die Schülerin. Die Schülerin. Nah, die Schülerin. Lalu kemudian kalau kalian mengatakan siswi-siswi itu die Schülerin tambah nen di belakang. Nen. Nah, ini dia. Die Schülerin itu siswi, die Schülerinnen itu artinya siswi-siswi itu. Contoh lain, ibu guru. Die Lehrerin. Ibu guru itu die Lehrerin tambah nen. Die Lehrerinnen. Contoh lagi, mahasiswi, die Studentin. Mahasiswi itu di studentinnen. So, ini tambahan lagi yang ke-9 ya, untuk membentuk bentuk plural. Nah, demikian materi hari ini. Kalian pelajari baik-baik materi ini supaya mengerti. Kemudian nanti ada tugas yang akan saya tempatkan di GCR untuk kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.